Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dr. Ahmad Ibrahim. Kalau orang tahu saya Dr. Ibrahim Linta, itu sudah branding yang terbentuk buat saya. Sebelumnya saya berdiri di sini, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang terkhusus secara pribadi kepada CEO AFC, Pak Ernest dan Michael Tan. Dan juga kenapa saya sangat terharu, ini bukan saya buat-buat. Saya berdiri di hadapan Anda memberikan testimoni AFC, saya terima konsekuensinya. Kenapa? Saya adalah konsultan begini di network tempat lain. Saya konsultan nasionalnya. Tapi saya berbicara di sini, kenapa saya berani? Karena itu dari kata hati saya. AFC sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih. Beliau, mari kita sama-sama mendoakan mereka. Amin. Mereka tetap sehat, berjaya, umur panjang. Karena kita rasa, karena jasa mereka, kita bisa rasakan sehat hingga hari ini. Kenapa saya mengucapkan terima kasih yang terkhusus? Karena saya seorang dokter. Bapak saya kena diabetes kronik. Kalau saya bilang saya seorang dokter, dia kalau saya ibaratkan kendaraan itu sudah rusak berat. Tapi alhamdulillah saya sudah membaca SOP ini sebenarnya sudah lama, Pak. Dari bulan Mei saya perhatikan orang memperkenalkan saya IFC, dia sharing, saya terima. Oh, ini stem cell activator, connect ke saya. Karena saya pembicara stem cell activator. Tapi saya mempelajari yang buat saya respect adalah apa? Paten. Jadi Bapak dan beruntung bahwa kita bukan jual kecap. Saya respect sama yang dikatakan Pak Niko. Lebih baik kita bicara apa adanya daripada kita berbicara omong kosong, bohongi orang. Itulah yang membuat MLM di Indonesia rusak. Karena itu kita hanya lihat orang 1.650 closing sekian. Akhirnya dia tidak sembuh, Anda dibilang bohong. Akhirnya apa? Pak CEO dan upline yang lain yang tidak terlibat dengan Anda kena dosanya. Ya kan? Seperti itu. Nah, saya berbicara singkat. Bapak saya berikan. Awalnya SOP saya ragu. Makanya saya lama diskusi di rumahnya Pak Mansur. Saya bilang, Pak, mudah-mudahan ini SOP bisa membantu bapak saya. Bapak saya, glukosa puasanya itu 684. Glukosa puasa. HbA1c-nya sudah 16. Rusak berat itu. Dia punya pankreas. Saya bismillah, mudah-mudahan saya tanya, Pak, selesai lebaran saya belikan bapak saya cobakan 4 box 2 paket saya berikan ke bapak saya periksa lab. Saya bukan orang yang cerita omong kosong, oh kira-kira baik, oh saya lihat oh kencingnya mulai berkurang, kulitnya mulai membaik. Bukan itu data saya dokter, semua saintifik. Ambil datanya, periksa lab. Saya periksa, alhamdulillah ternyata glukosa puasanya dari 600 turun ke 300. Itu luar biasa bagi saya. Dengan kondisi yang sangat lemah seperti itu. Dan alhamdulillah saya rasakan seperti itu. Datang ke pasien saya. Saya sebenarnya bukan orang yang suka mau menjual. Perusahaan yang tempat saya menjadi konsultan, dia tahu tipe saya. Saya tidak bisa didikte. Saya bukan dokter hebat. Saya masih muda. Pengalaman saya masih nol. Mungkin saya dokter paling junior. Tapi saya punya prinsip dalam mengobati orang. Makanya klinik saya, Pak Mansur pernah datang lihat saya. Kalau datang masuk di klinik saya, dia lihat obat itu tidak ada di tempat box saya. Kenapa? Saya tidak bisa didikte oleh apotek. Saya tidak bisa didikte, Pak jual ini. Kalau Anda tembus, saya DP-kan mobil, saya suruh pulang. Pulang Pak, saya dokter, saya obati orang, bukan penjual obat. Kemudian yang kedua, maaf Pak, saya tambah dulu. Pasien saya datang, ibu-ibu, abses payudara. Abses itu apa? Bisul, bernanah. Sudah dioperasi, ternyata diangkat absesnya, ternyata ada tumor di payudaranya sebesar 4 kali 5 cm. 2. Dan yang menyedihkan apa? Karena dia lagi susui anaknya di payudara yang ada tumor dan absesnya. Saya langsung tegur, ibu berhenti. Kanannya masih bisa, kanannya dok berhenti. Upayakan, distimulasi nanti akan bisa.
Saya tekan ini, saya terapi, dia stop. Habis itu saya minta labnya. Bu, ada tidak labnya? Dia periksa, ada lab. Ternyata dia malignansi, sudah mengarah ke ganasan. Masya Allah. Sebesar 4-5 cm, saya pusing keliling. Saya mau suruh kemo, dia bilang dokter saya tidak mau. Saya bilang ibu ada ini. Saya bicara apa nanya, dok? Saya bilang bu pakai ini. Kira-kira berapa lama? Saya itu orang suka menarget tinggi, tapi realistis. Saya tidak mau bu satu saset langsung sembuh hilang, enggak. Berarti saya dukun itu. Saya bilang bu, kalau saya hitung ini mungkin 3 bulan. Pakai SOP. Pakai SOP ternyata apa? Saya hanya harus suruh datang kontrol 1 bulan sekali. 1 bulan pertama mengecil. Mengecil 60%. Tapi saya belum suruh USG karena saya bilang 3 bulan. Ternyata bulan kedua, 2 minggu yang lalu dia datang. Saya palpasi ulang, payudaranya. Ternyata hampir sudah saya tidak teraba. Tapi saya harus komitmen dengan janji saya. 3 bulan bu, Anda periksa, saya optimis. Insya Allah itu akan hilang. Karena hanya setelah saya target 3 bulan, ternyata 2 bulan sudah mengecil. Masya Allah. Itulah kenapa saya bilang saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan visi beliau buat Indonesia ini lebih maju dan lebih sehat. Supaya tidak orang banyak ke rumah sakit. Nah, logikanya begini ya. Saya bicara kalau stem cell itu berdiri bulu kuduk saya. Kenapa saya bilang? Di situ saya lihat penciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya punya kenalan orang yang punya lab stem cell di Makassar. 1 kali injeksi 180 juta. Dievaluasi tiap 3 bulan. Anda 20 juta. Berapa baginya Pak? 180 dibagi 9 jadi 20 juta. Jadi Anda beruntung bisa dapat ini. Mudah-mudahan visi beliau memang tidak dijanjikan kesehatan, tapi membaik. Betul tadi, kesembuhan hanya milik Allah. Tidak ada. Saya berani garansi kalau ada profesor yang menjamin garansi pasiennya 100% sembuh, hari ini saya robek ijazah saya di depan Anda. Karena tidak ada, karena sudah profesor lebih pintar daripada Tuhan. Saya tahu kata-kata saya ini kalau Anda caption, Anda save, itu saya terima konsekuensinya. Tapi saya bicara apa adanya. Memang seperti itu jadinya. Saya kira cukup. Terima kasih.